Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan nama saya Karin Nisa, NPM 210400025. Baik, untuk pembahasan hari ini yaitu analisis potensi bencana di Indonesia. Ada 6 poin. Yang pertama, konsep potensi bencana. Yang kedua, analisis potensi bencana di wilayah Sumatera. Yang ketiga, analisis potensi bencana di wilayah Jawa. Yang keempat, Kalimantan. Kelima, Sulawesi. Dan keenam, Papua. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, konsep potensi bencana. Potensi bencana adalah suatu cakupan wilayah yang rawan atau mudah atau terjadinya bencana. Potensi bencana dapat berupa bencana alam, non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lainnya. Non-alam diakibatkan oleh beberapa peristiwa serangkaian seperti kegagalan teknologi, epidemi, wabah penyakit, dan kegagalan modernisasi yang telah kita bahas di video sebelumnya. Bencana sosial juga sama seperti konflik antar kelompok, masyarakat, ataupun teror. Baik, kita next pada analisis potensi bencana di wilayah Sumatera. Yang pertama itu potensi bencana alamnya. Ada beberapa poin. Pertama itu gempa bumi. Wilayah Sumatera memiliki potensi bencana gempa bumi yang tinggi, terutama di wilayah selatan Pulau Sumatera. Yang kedua itu menurut data dari BNPB menunjukkan bahwa gempa bumi sering terjadi di wilayah Sumatera dengan intensitas yang bervariasi. Poin kedua itu banjir. Wilayah Sumatera memiliki potensi bencana banjir yang tinggi, terutama di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten 50 Kota, Agam, dan Kabupaten Sejunjung. Jenis banjir yang sering terjadi pada wilayah Sumatera itu yaitu banjir sungai, banjir bandang, dan banjir drainase perkotaan. Poin ketiga itu tsunami. Wilayah Sumatera memiliki potensi bencana tsunami yang tinggi, terutama di wilayah pantai barat Sumatera. Poin kelima atau keempat, letusan gunung berapi. Wilayah Sumatera memiliki potensi bencana letusan gunung berapi yang tinggi, terutama di wilayah gunung api yang aktif seperti Gunung Kerinci dan Gunung Sumbing. Terus poin selanjutnya itu kekeringan. Wilayah Sumatera memiliki potensi bencana kekeringan yang tinggi, terutama di wilayah pedalaman yang jauh dari sumber air. Next itu tanah longsor. Tanah longsor juga dipotensikan tinggi, terutama di wilayah topografi yang curam dan berbukit. Terus kebakaran hutan dan lahan. Potensi bencana kebakaran hutan dan lahan juga tinggi, terutama di wilayah hutan yang luas dan rawan terhadap kebakaran. Next pada analisis potensi bencana alam di wilayah Jawa. Pertama itu poin pertama sama yang seperti tadi, gempa bumi. Kita bahas di gempa bumi itu terutama di wilayah selatan Pulau Jawa. Yang kedua banjir, yaitu wilayah Jawa yang memiliki potensi banjir itu sangatlah tinggi. Sama dengan tanah longsor juga memiliki potensi bencana tanah longsor yang tinggi. Yang keempat kekeringan, curah kekeringan yang tinggi itu terutama di pedalaman yang jauh dari sumber air. Next, teror. Wilayah Jawa memiliki potensi bencana teror yang tinggi, terutama di wilayah yang memiliki konflik sosial dan politik yang tinggi. Terus epidemi. Wilayah Jawa memiliki potensi bencana epidemi yang tinggi, terutama di wilayah yang memiliki kondisi sanitasi yang buruk dan rawan terhadap penyebaran penyakit. Next, kita pada wilayah Kalimantan. Wilayah Kalimantan itu poin pertama itu gempa bumi. Wilayah Kalimantan memiliki potensi bencana gempa bumi yang tinggi, terutama di wilayah selatan Pulau Kalimantan. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini sudah terjadi di Kalimantan. Yang kedua itu banjir. Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 menunjukkan bahwa kejadian bencana banjir mendominasi dengan korban jiwa sebanyak 259 jiwa meninggal dan hilang, dan 8 hilang serta 3.654 jiwa yang luka-luka. Next pada masih di Kalimantan yaitu tanah longsor.
Wilayah tanah longsor itu yang paling tinggi terutama di wilayah topografi yang curam dan berbukit, sama dengan sebelumnya. Kekeringan juga seperti di wilayah pedalaman yang jauh dari sumber air. Teror, wilayah potensi yang memiliki konflik sosial dan politik yang tinggi. Dan next pada Sulawesi. Sulawesi juga memiliki tingkat potensi gempa bumi di wilayah selatan Pulau Sulawesi. Banjir juga di daerah Sulawesi. Tanah longsor juga berpotensi pada wilayah yang curam dan berbukit-bukit. Kekeringan juga sama pada pedalaman yang jauh dari sumber air. Teror juga memiliki bencana yang tinggi dikarenakan oleh memiliki konflik sosial dan politik yang tinggi. Baik, kita next pada yang terakhir itu Papua. Papua juga memiliki wilayah potensi gempa bumi yang sangat tinggi di daerah selatan Pulau Papua. Banjir juga sama di daerah selatan Pulau Papua. Tanah longsor itu wilayah Papua memiliki potensi tanah longsor yang tinggi, terutama di daerah yang curam dan berbukit. Kekeringan juga sama pada wilayah yang pedalaman yang jauh dari sumber air. Teror juga paling tinggi menurut saya di Papua karena masih ada yang namanya rasisme di wilayah Papua yang memiliki konflik sosial dan politik yang tinggi. Mungkin sampai di sini lah materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.